sudah menyelesaikan Injil Yohanes 1,5 tahun, 21 pasal. Hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab GKTI kita di surat Paulus kepada jemaat di Roma. Buka Alkitabnya, Roma pasal 1 ya. Kiranya dalam PA ini teman-teman bisa langsung bertanya apa saja. Kalau ada bingung atau kecepatan bisa dipotong dan ditanya langsung supaya kita memahaminya lebih jelas. Oke, seperti biasa kita akan membacanya ayat per ayat. Dimulai dari saya, nanti kita bergantian. Kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanya ya. Tapi saya ingin memberikan dulu pengantar bahwa surat Roma kalau kita lihat di dalam bagian Alkitab kita, dia adalah epistel pertama, betul kan? Epistel itu adalah surat yang diberikan, tulisan, kiriman. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul itu bukan surat. Nah, yang pertama setelah Kisah Para Rasul langsung Roma ya. Tapi dalam sejarah penulisan bukan Roma yang ditulis duluan oleh Paulus, bukan. Yang ditulis Paulus duluan itu kalau tidak salah Galatia, bukan Roma. Tapi kenapa ini bisa menjadi yang pertama? Karena memang kandungan teologis di dalam surat Paulus kepada Roma sangat besar, sangat dalam. Ya, kita akan melihat nanti dalam perjalanan kita di pendalaman ini bagaimana surat Roma itu mendominasi teologi orang Kristen. Ya, oke. Dan ini pasti ditujukannya kepada orang-orang Kristen di Roma. Kemungkinan besar Paulus menulisnya dari Korintus. Ya. Paulus menulisnya dari Korintus, kemungkinan besar. Oke, saya baca ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Kita mulai dulu dengan nama dari Paulus. Mungkin teman-teman sudah tahu, Paulus ini adalah nama lain dari Saulus. Ya. Tapi bukan dia berganti nama, karena sebenarnya orang Romawi pada zaman dulu, perlu diingat, Paulus itu punya kewarganegaraan Romawi. Ya. Nama itu bisa sampai 2 sampai 3 sebutan. Nah, Saulus itu adalah nama Ibrani ya, nama Ibrani. Saulus itu nama Ibrani yang artinya meminta. Saulus itu nama Ibrani yang artinya meminta. As bisa meminta, bisa juga makna lain ya. Diambil dari nama Saul, seperti nama raja pertama Israel yaitu Saul, Saulus. Itu bahasa Ibrani. Paulus artinya little. Little. Little itu bisa sedikit, bisa juga kecil ya. Itu artinya little, Paulus. Dan itu dari bahasa Latin, Paulus. Karena Romawi menggunakan bahasa Latin. Dan Paulus memiliki kewarganegaraan Romawi. Oke, dari Paulus. Yang artinya apa dari kalimat awal ini? Bahwa jelaslah yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus sendiri. Tapi kalau orang Kristen, nah kita masuk ke konteks sekarang. Kalau orang Kristen mendengar ini atau melihat surat ini, tentu ini agak membingungkan. Karena yang menulis adalah Paulus yang dulunya orang yang menganiaya orang Kristen. Ya, yang menganiaya orang Kristen. Kita bisa baca lengkap di Kisah Para Rasul. Yang kisahnya paling terkenal adalah menganiaya siapa? Stefanus. Ada yang bisa jawab? Siapa? Stefanus. Stefanus. Saulus menjadi saksi atau memberikan izin karena dia memang orang yang cukup terpandang sebagai seorang bisa dibilang imam, pengajar dari Sanhedrin. Saulus itu muridnya Gamaliel, salah satu anggota atau tua-tua Sanhedrin, ada 70 anggota Sanhedrin. Dan dia membunuh Stefanus. Bukan dia yang membunuh, tapi dia mengizinkan pelemparan batu kepada Stefanus. Dan dia juga ingin menganiaya orang Kristen di Damsyik. Dia pergi minta surat izin kepada imam untuk menganiaya orang Kristen ke Damsyik. Disitulah pertemuannya dengan Yesus di Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, kita udah pernah bahas kalau nggak salah di pendalaman Alkitab juga. Jadi kalau orang Kristen mendengar surat ini antara percaya dan tidak percaya. Betul ya?
Kita pun kalau membaca misalnya satu tulisan dari hamba Tuhan yang dulu hidupnya mengerikan, yang dulu hidupnya parah, bisa ada dalam benak kita berpikiran tidak setuju, tidak pasti, dan percaya atau tidak percaya. Betul ya? Itu biasa, melekat kepada setiap orang yang dulu masa lalunya jelek. Tapi dia langsung tegas mengatakan dari Paulus. Nah, beberapa tafsiran dari kalimat Paulus ini, atau dari Paulus, ada yang menafsirkan menarik. Karena biasanya, di setiap tulisannya, atau suratnya, Paulus biasanya menyertakan nama lain di dalam perkenalannya. Nah, ini perkenalannya, makanya judul perikopnya salam, kan? Biasanya dia menyertakan nama-nama lain. Misalnya Timotius, Paulus kepada muridku atau anakku, Timotius. Tapi ini tunggal. Memang ada juga di surat Efesus, dia nggak menulis nama lain. Roma dan Efesus dia menulis tunggal. Beberapa penafsir mengatakan saking pentingnya surat ini, makanya dia hanya menyertakan nama dia, Paulus. Sedangkan surat lain, dia menyertakan nama banyak murid-murid atau rekan-rekan pelayanannya seperti Timotius. Nanti teman-teman bisa juga ketemu nama Erastus, Barnabas, ya. Tapi untuk Roma, betul-betul langsung dari dia, dari Paulus, ya. Yang artinya surat ini betul-betul penting sekali untuk dipahami orang Kristen di Roma. Oke, kita lihat kalimat berikutnya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Coba Tasya, ada yang aneh nggak? Apa yang aneh dari hamba Kristus Yesus? Enggak sih, Kak. Enggak ya. Biasa aja ya, nggak ada yang aneh ya. Tasya, di dalam doanya nyebut Kristus Yesus atau Yesus Kristus? Yesus Kristus. Berarti aneh. Nggak ada katanya yang aneh. Oh, Iya kan? itu kebalik gitu ya, Kak? Itu ciri khas Paulus tuh. Hanya dia yang menulis Kristus Yesus, yang lain nggak ada. Ya walaupun meaningnya sama ya. Meaningnya ini udah berulang kali juga aku ajarkan atau khotbahkan, teman-teman mungkin sudah tahu. Dia memulai dari kata hamba. Ayo, bahasa Yunaninya apa? Doulos. Doulos. Yang mana Tulisan- hamba ya? Ya, tulisannya doulos. D-U-O-L-O-S. O-S, ya. D-U- D-U-O-Los. Oh, Doulos. Ya. bahasa apa itu, Kak? Yunani, bahasa aslinya. Atau terjemahnya slave, budak. Hamba atau budak. A servant of Christ Jesus. Nah, itu dia terjemahan Inggrisnya. Hamba Kristus Yesus. Oke. Ya, Kristus kita sudah tahu artinya. Kristus adalah nama lain dari Mesias, ya, atau untuk bahasa Yunaninya Kristos. Ya. Kalau Mesayah itu bahasa Ibraninya Kristus. Artinya apa, Tasya? Kristus? Mesias. Bukan, itu nama lain, itu sinonim. Artinya, definisinya. Apa? Yang diurapi. Iya, yang diurapi ya. Yang diurapi, sah jadi penebus. Nah, itu dia arti Kristus. Lalu Yesus adalah sang penyelamat atau Allah penyelamat. Dari bahasa Ibrani Yehoshua. Sama dengan Joshua. Yehoshua. Makanya kalau nonton Passion of the Christ, Yehoshua HaMashiach. Nah, itu dia. Yehoshua HaMashiach. Yang artinya apa? Sang penyelamat. Allah menyelamatkan. Jadi nama Joshua dengan Yesus itu sama artinya. Sama. Ya. Itu sama artinya. Ya. Nah, ini memang sering dipakai oleh Paulus sebagai ciri khas penulisan dia. Sebenarnya meaningnya sama saja, bahwa dia memang adalah budak, hamba, manusia yang ditebus dan diselamatkan oleh Yesus. Nah, itu dia.
ditebus dan diselamatkan. Kristus sah menjadi penebus atau yang diurapi, Yesus sang penyelamat. Berarti Paulus menganggap dia adalah budak yang berdosa, yang ditebus dan diselamatkan. Oke. Tunggu bentar, Kak. Ya, kalau ada ketinggalan bilang aja. Kata Kristus, Christ, digunakan Paulus sebanyak 379 kali di Perjanjian Baru. 379 kali, 65 diantaranya di surat Roma. Banyak sekali. 379 kali. Kapan, Kak? Kata Kristus, Christ. 379 kali digunakannya di Perjanjian Baru, 65 di surat Roma. Sedangkan Jesus atau Yesus 37 kali di Roma. Jadi memang ini adalah gaya penulisan dia yang unik ya, Kristus Yesus. Tapi sebenarnya nanti juga dibalikkan dia dengan Yesus Kristus. Oke? Jadi dia memulai salam dan perkenalannya sebagai budak, sebagai hamba yang merendahkan diri. Bisa? Ada yang ketinggalan? Oke. Lanjut ya. Yang dipanggil menjadi rasul. Terjemahan Inggrisnya, called to be an apostle. Nah, ini yang menarik. Kalau terjemahan Inggrisnya ada kata to be, di dalam terjemahan Yunaninya nggak ada kata to be. Langsung a called apostle, nggak ada to be. Ya. Yang dipanggil menjadi rasul. Yang dipanggil rasul, jadi rasul. Kenapa ini penting dalam terjemahan Yunani? Ini berkaitan juga dengan pemahaman doktrin kita mengenai panggilan. Walaupun meaningnya mirip atau sama, tapi sebenarnya Paulus memang merasa dia sudah ditetapkan menjadi rasul. Ditetapkan sebagai rasul. Karena kata to be, menjadi, itu biasanya proses ya. Biasanya kan proses untuk menjadi. Tapi kalau dalam terjemahan Yunani tidak ada to be, yang artinya dia memang rasul dari awalnya yang sudah ditetapkan. Oke? Nah, kata dipanggil, ya, sering sekali juga disebut effectual call, panggilan yang efektif untuk melahirbarukan hidup Paulus, dan ini menjadi ciri khas semua penulis Alkitab. Kenapa? Karena Allah memang menetapkan dan memanggil orang pilihannya. Kita sudah tahu dari Perjanjian Lama ya, Abraham, Musa, Yeremia, Nabi Amos, itu semua menggunakan kata dipanggil. Terutama yang paling terkenal dan paling aku suka adalah Yesaya. Ya. Terpanggil, Yesaya. Jadi Paulus pun mengikuti gaya dari Perjanjian Lama yang dia pasti yakin dia dipanggil sebagai rasul. Oke, apa tadi bahasa Inggrisnya rasul? Apostel. Apostel. Ada yang tahu artinya? Ayo, apa arti apostel? Nggak ada yang tahu ya. Artinya seseorang yang dikirim. Itu arti apostel. Seseorang yang dikirim, atau bisa juga a messenger, pembawa pesan. Nah, someone who is sent
atau a messenger. Seorang yang diutus atau pembawa pesan. Nah, itu arti apostle. Jadi dipanggil dan dikirim. Siapa yang manggil dia? Tuhan. Tuhan. Kristus Yesus tadi ya, kalimat di atasnya ya, yang dipanggil menjadi rasul. Jadi kita menemukan dua sekarang, apa bilangnya ya, yang melekat ke diri itu, dua profil dari Paulus, hamba, doulos, dan sekarang rasul, apostle. Ya. Di perkenalannya, di salam dia ini kepada orang Kristen di Roma, dia sudah memberitahukan profil dia secara lengkap. Dia memang hamba Yesus dan dia dipanggil dan diutus oleh Kristus Yesus. Nah, jelas ya. Oke. Kita lihat kalimat selanjutnya. Dan dikuduskan. Nah, stop dulu, penting nih. Yang tahu bahasa Ibrani kudus? Tasya tahu? Oh, Tasya lihat kamus dia. Lagi ada kamus di situ ya. Lihatlah kitab, Kak. Apa bahasa Ibrani kudus? Kados. Kados. Ya, Tasya ya, kados ya. K-A-D-H-O-S. Kados. Atau kadosi. Kadesi, itu sama. Kados. Iya. Kados. Ya. Nah, artinya sekarang apa? Iron. Apa ya? Iya. Terpisah. Yang dipisahkan. Ya, yang dipisahkan. Makanya terjemahan Inggrisnya tepat. Kalau kita terjemahan bahasa Indonesia dikuduskan kan? Kalau terjemahan Inggrisnya set apart. Nah, dipisahkan. Set apart. Kadang kita kalau ketemu kata kudus ini langsung ngomong suci ya. Suci, tak bercacat celah. Padahal kita nggak pernah bilang itu. Dipisahkan atau set apart. Dipanggil satu tadi, call. Sekarang set apart, dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan. Kata ini seringkali berkaitan dengan bangsa Israel di Perjanjian Lama, supaya mereka menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa penyembah berhala pada zaman itu. Mereka dipisahkan, dikhususkan dengan diberikan hukum Taurat. Supaya mereka jangan seperti bangsa barbar pada zaman itu. Begitu juga panggilan terhadap apostel, terhadap rasul. Bahwa mereka harus dikuduskan. Bukan artinya dibuat suci ya, bukan. Bukan artinya dimuliakan, bukan. Tapi dipisahkan. Nah, dipisahkan untuk apa? Jelas kalimat terakhirnya ya. Untuk memberitakan Injil Allah. Jelas. The gospel of God. Bisa juga sama dengan the gospel of Christ Jesus. Bisa juga sama dengan the gospel of his son. Nanti kita akan ketemu itu di ayat-ayat bawahnya. The gospel of his son, anaknya. The gospel of Christ. Oke, ini Tasya yang harus kutanya nih. Karena ini sebenarnya sudah sering kukhotbahkan, terutama Injil Markus kemarin kita mulai di pasal pertama ya. Bahasa Yunaninya Injil, apa Tas? Hah? Injil. Lihat kamus, Kak. Nggak apa-apa. Bahasa Yunani, Kak. Iya, Injil. Bentar. Tu Evangelio. Itu
itu definisi tuh, udah ada kata tuh berarti katanya satu aja bahasa Yunaninya. Evangelion. Ah, itu dia. Evangelion. Evangelion. Oke, sekarang coba kita bongkar. Evangelion ini apa? Eu itu baik ya. Baik, pesan baik itu eu. Evangelion itu pasti kalian kalau sedikit melihat katanya pasti akan ketemu angel. Angel itu malaikat. Betul ya? Evangelion ini selain didefinisikan sebagai kabar baik atau good news, bisa juga adalah pesan yang dibawa. Pesan yang dibawa. Nah, itu arti Evangelion. Kabar baik. Nah, ini sebenarnya diadopsi dari kebiasaan orang-orang budaya Romawi Yunani, ya, bahwa kabar baik yang disebut Evangelion ini adalah prinsip dasarnya kabar baik yang diberitakan kepada masyarakat, kepada penduduk setempat, bahwa raja, bangsa mengalahkan satu raja dan bangsa lain. Itu kabar baik untuk pemerintahan pada zaman itu. Jadi itu diadopsi oleh penulis Injil atau Rasul Paulus juga, bahwa memakai kata Evangelion untuk memberitakan kabar baik. Bahwa Yesus sebagai pemenang atas dosa. Jadi kalau kita bikin sketsa adegannya, pembawa kabar baik ini biasanya adalah panglima atau pengawal raja. Dia akan lari-lari atau mengumumkan di satu tempat yang biasa pertemuan orang-orang banyak, atau di tempat satu kota. Dia akan buka selembaran. Kalau kita nonton film ada selembaran yang disebut kulit itu ya, apa itu bahasanya? Papirusnya, yang kulit-kulit dibuka itu kayak tulisan. Ya. Dia akan bilang, pada hari ini ada kabar baik untuk bangsa kita. Evangelion. Victory. Kita meraih kemenangan. Nah, itu diadopsi oleh penulis Alkitab, penulis Injil. Bahwa victory-nya Tuhan adalah menebus manusia dari dosa. Itu kemenangan kita. Itu artinya kabar baik. Evangelion. Memberitakan Injil Allah. Kenapa mesti dia tulis Allah? Karena Allah adalah kata yang terpenting di semua kitab-kitab di Alkitab. Seakan-akan Paulus ingin membilang, suratku ini akan berbicara mengenai Allah. Apapun yang menjadi tulisan Paulus kepada banyaknya suratnya, yang kita yakini ada 13 surat, semua pasti berbicara tentang Allah. Berbicara tentang kebaikannya, berbicara tentang pemanggilannya, pemilihannya kepada orang-orang pilihannya. Nah, itu Evangelion. Jadi teman-teman harus tahu ya latar belakang Evangelion kalau ditanya atau menjelaskan. Jadi itu bukan hanya sekedar kabar baik, good news, enggak. Tapi ada latar belakangnya. The Gospel of God atau the Gospel of His Son. Kemarin kita belajar di pasal 1, Yesus memberitakan Injil Allah juga kan. Nah, kadang orang bingung, loh Injil Allah ini bukannya Injil dia? Sama, karena nanti Paulus jelaskan itu di ayat 9. Berbicara Injil tentang anaknya.